Jujur ya, pasti di antara kita pernah mengalami lupa. Bahkan banyak di antara kita yang sering lupa. Lupa nama seseorang, padahal orang itu teman dekat. Lupa meletakkan sesuatu. Di mana ya? Dan lupa di mana meletakkan kacamata. Padahal saat kita lupa, kita sedang memakai kacamata itu. Banyak di antara kita sering lupa. Karena sering lupa, kita pun disebut pelupa. Namun ada juga banyak orang yang tidak pelupa, yang daya ingatnya kuat. Kenapa bisa berbeda begitu? Ada yang bilang, kalau masih muda tidak pelupa, kalau sudah tua, pasti pelupa. Tapi faktanya tidak seperti itu. Banyak anak muda yang sudah pelupa, dan banyak orang lanjut usia yang ingatannya masih kuat. Jadi usia bukan penyebab utama seseorang menjadi pelupa. Menjadi pelupa lebih banyak dipengaruhi proses mengingat dan melupakan yang bekerja otomatis di dalam sistem neural kita. Untuk bisa mengingat, benar, kita sering perlu menghafal, tapi tidak selalu begitu. Tanpa menghafal pun kita bisa ingat. Ketika kita lupa, itu berarti informasi memudar atau mengalami decay seiring waktu. Artinya, proses memori kita sedang melemah. Secara teori, lupa terjadi ketika informasi tidak benar-benar masuk ke otak melalui reseptor sensorik. Karena gangguan pada sistem atensi. Hal ini disebut kegagalan penyandian atau failure to encode. Dan salah satu faktor besar yang memengaruhinya adalah stres. Kata sandi sendiri sering kita dengar. Sandi digunakan untuk memudahkan mengingat sesuatu. Ketika penyandian gagal, memori pun hilang atau tidak lengkap. Kelupaan seperti ini bisa disebut amnesia, yakni gangguan memori akibat masalah pada otak. Penyebabnya bisa penyakit seperti Alzheimer, bisa juga sindrom Korsakoff atau cedera traumatik di otak. Traumatic brain injury. Pada Alzheimer, diduga terjadi penumpukan molekul protein di glutamate. Akibatnya, fungsi glutamate sebagai pengaktif proses memori terganggu. Sedangkan sindrom Korsakoff muncul akibat defisiensi serius vitamin B1 yang menyebabkan gangguan pada proses memori. Jadi, bila kita sering lupa padahal usia masih muda, kita perlu mencermatinya. Karena lupa bukan hanya soal usia, tetapi bisa menjadi tanda masalah memori yang sebenarnya bisa disembuhkan. Amnesia retrograd, misalnya, adalah hilangnya memori tentang peristiwa yang terjadi sebelum cedera otak. Cedera ini bisa karena kecelakaan, tapi lupa juga bisa muncul tanpa kecelakaan. Misalnya, akibat tingkat arousal yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, yang akhirnya menghambat kinerja memori dan proses kognitif. Banyak orang menjadi pelupa, tetapi langsung pasrah. Ya sudah, saya memang pelupa. Padahal tidak bertanya lebih jauh, kenapa saya pelupa? Padahal saya masih muda. Sering kita lupa bahwa lupa sendiri terjadi karena memori kita melemah dan kita jarang menyadari bahwa kita sering kehilangan memori terhadap apa yang pernah kita alami, yang pernah kita dengar, baca, atau lihat. Kadang memori lama melemah karena gradien temporal gradient yang membuat memori semakin samar seiring berjalannya waktu. Jika seseorang mengalami amnesia yang bersifat dualistik, dia akan kesulitan mengingat pengalaman episodik dan deklaratif. Mereka tahu bahwa peristiwa itu pernah terjadi, tapi tidak dapat mengakses kembali detailnya. Anehnya, hal ini dialami banyak orang dan sering dianggap wajar. Contoh sederhana ada dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendapat nomor handphone baru, kita ingin mengingatnya, tapi tidak langsung bisa. Bener kan? Mahasiswa baru juga begitu. Ketika ingin menghafal NIM-nya, padahal mereka hafal NIS di SMA yang sudah bertahun-tahun dipakai. Ini terjadi karena interferensi. Retroactive interference adalah ketika memori baru menghambat pengambilan memori lama, sedangkan proactive interference terjadi ketika memori lama menghambat memori baru.
Kita juga bisa lupa karena decay, memudarnya memori seiring waktu, atau karena jarang digunakan. Retrieval failure pun bisa terjadi, yakni kegagalan mengambil kembali informasi, karena isyarat memori yang dibutuhkan tidak muncul. Ini bisa bersifat sementara, tapi bisa juga jangka panjang. Sebagaimana disampaikan Tulving dan Thomson, dua ahli psikologi kognitif yang dikenal karena penelitian mereka tentang memori manusia. Memori yang jarang dipakai akan melemah, sama seperti pepatah, pisau yang jarang digunakan akan tumpul, dan bahkan berkarat. Setiap orang memiliki keunggulan berbeda dalam penyandian memori tertentu. Ada yang mudah mengingat angka, ada yang mudah mengingat nama, dan ada yang mudah melupakan hal tertentu karena jejak memorinya memang tidak kuat. Ada pula lupa yang disengaja, disebut motivated forgetting atau represi. Ini terjadi untuk menghindari kenangan yang traumatik. Sigmund Freud adalah seorang ahli saraf Austria yang lahir tahun 1856 dan dianggap sebagai bapak psikoanalisis, sebuah aliran dalam psikologi dan metode terapi untuk mengobati gangguan mental. Sigmund Freud menyebut represi sebagai mekanisme tidak sadar untuk melindungi ego dari memori menyakitkan. Sedangkan lupa yang benar-benar lupa bisa disembuhkan dengan terapi kinerja memori dengan maintenance rehearsal, pengulangan pemeliharaan, dan elaborative rehearsal. Kita dapat memperkuat penyandian dan pengambilan memori. Dengan melatih memori baru secara terus-menerus, kita akan menemukan bahwa orang usia muda bisa menjadi pelupa dan orang usia lanjut bisa tetap memiliki daya ingat tajam. Membaca dan menulis adalah dua latihan terbaik untuk mempertajam memori. Orang yang banyak membaca dan menulis biasanya memiliki memori kuat, bahkan hingga usia lanjut. Teruslah melatih ingatan, terus menggunakan memori, dan bantu kinerjanya dengan mencatat, membawa referensi, membaca, dan menulis. Seperti pisau yang tajam. Karena terus digunakan, daya ingat kita pun akan semakin kuat jika terus dilatih. Mari kita lakukan dan rasakan hasilnya. Klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Ajak mereka untuk mulai hidup dengan pikiran yang lebih positif. Karena satu pikiran baik dapat mengubah seluruh hari, dan satu jiwa yang sehat dapat mengubah seluruh kehidupan.